Supporter Garuda di Bahrain persiapkan bentangan bendera merah putih, datang dari berbagai negara di Timur Tengah. بالنسبة لمباراة البحرين وأندونيسيا صراحة يعني المباراة الأولى المنتخب البحريني وفوز على منتخب أستراليا يعني رفع لنا معنوياتنا وطرنا للسما وقلنا يلا ممكن نعمل نتيجة إيجابية أمام منتخب اليابان وقع بنفس أخطاء. Sejumlah media Bahrain ketar-ketir melihat kekuatan timnas Indonesia menjelang lawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. 네, 우리 지금 선수들은 다 잘해주고 있고 또 같이 온 기아 선수들 현재 다 잘해주고 있기 때문에 내일 총 경기 일단 바레인 또 첫 경기 호주 와서 이기고 오면서 상당히 기가 살았다가 일본한테 치면서 분위기가 다운됐겠지만 Shin Tae-yong umumkan 4 nama pemain timnas Indonesia yang dicoret malam ini jelang lawan Bahrain. Supporter Garuda di Bahrain persiapkan bentangan bendera merah putih, datang dari berbagai negara di Timur Tengah. Pendukung timnas Indonesia yang berada di Bahrain tengah bersiap untuk memberi dukungan penuh saat timnas mereka berlaga melawan timnas Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka mempersiapkan berbagai aksi, termasuk pembentangan bendera merah putih sejauh 10 meter di stadion saat lagu kebangsaan Indonesia dinyanyikan. Pertandingan antara Indonesia dan Bahrain akan dilaksanakan di National Stadium Bahrain pada tanggal 10 Oktober 2024, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dipastikan sekitar 1.500 pendukung Indonesia akan hadir dan mereka berasal dari berbagai negara seperti Qatar, Oman, Arab Saudi, Kuwait, dan Bahrain. Ilham Jamaluddin, salah satu perwakilan dari Garuda Bahrain, menjelaskan tentang persiapan yang telah dilakukan untuk membangkitkan semangat para pendukung dan para pemain. Ia menyebut bahwa mereka tengah mempersiapkan koreografi untuk laga tersebut. Akan ada pembentangan bendera merah putih dengan ukuran 10 meter saat lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami sedang berkoordinasi dengan rekan-rekan lain, termasuk Pak Dadan dari Garuda Qatar untuk koreografi saat laga, ujarnya. Mengenai peluang Indonesia pada pertandingan melawan Bahrain, Ilham merasa optimis dan percaya bahwa tim asuhan Shin Tae-yong mampu meraih hasil positif. Saya yakin dengan komposisi tim yang ada, meskipun pernah mengalami kekalahan besar sebelumnya, saya percaya timnas akan menghasilkan performa yang baik, tambahnya. Ia juga memperkirakan Indonesia akan menang dengan skor 2-0, dengan Tom Haye dan Eliano sebagai pencetak gol. Jumlah tiket yang disediakan untuk pendukung Indonesia adalah sebanyak 2.200 tiket dengan 2 kategori. Tiket tribun biasa dijual seharga 10 dinar, sekitar Rp400.000, dan VIP seharga 20 dinar, sekitar Rp800.000. Sebaliknya, supporter tuan rumah dapat memperoleh tiket secara gratis, sedangkan penjualan tiket hanya diperuntukkan bagi tim tamu. Pada pertandingannya sebelumnya, timnas Jepang mengeluhkan perilaku pendukung tuan rumah yang mencemooh lagu kebangsaan mereka dan menggunakan laser saat pemain siap mengeksekusi penalti. Sebagai tindakan pencegahan, Garuda Bahrain telah mengimbau pendukung timnas Indonesia untuk tidak terlibat dalam konflik atau gesekan dengan supporter tuan rumah. Sejumlah media Bahrain ketar-ketir melihat kekuatan timnas Indonesia menjelang lawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dijamu Bahrain pada laga ketiga Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Nasional Bahrain, Kamis 10 Oktober malam. Indonesia merupakan tim yang tidak diunggulkan dalam Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia kali ini. Pasalnya, skuad Garuda merupakan tim dengan ranking FIFA paling rendah. Tidak hanya itu, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia ini juga jadi pengalaman pertama bagi Indonesia. Meski begitu, tim merah putih tidak bisa dipandang sebelah mata.
Beberapa media Bahrain mengakui hal tersebut. Akhbar Al-Khalej menyebut duel melawan Indonesia tidak akan mudah bagi Muharabi Dilmun, julukan Bahrain. Timnas kita akan menghadapi tugas berat dalam upaya meraih 3 poin, yang akan menempatkan pada posisi yang menguntungkan sebelum menghadapi Timnas Saudi pada Selasa mendatang, di pertandingan keempat yang akan digelar di King Abdullah, Jeddah, tulis Akhbar Al-Khalej. Komentar senada dilaporkan Al-Watan News. Al-Watan melaporkan Timnas Indonesia saat ini sedang berkembang. Itu dibuktikan dengan mengimbangi Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0 pada 2 laga awal. Namun, Timnas Indonesia tampak meningkat di kualifikasi Piala Dunia versi ini, setelah mempermalukan tim Saudi di babak pertama yang memaksa mereka bermain imbang 1-1, dan juga mempermalukan tim Australia di babak kedua yang berakhir imbang tanpa gol, tulis Al-Watan News. Kehadiran dua naturalisasi baru, Mees Hilgers dan Eliano Reijnders, tidak luput dari perhatian media Bahrain. Adanya Hilgers dan Reijnders akan menambah kekuatan Indonesia melawan Bahrain. Shin Tae-yong umumkan 4 nama pemain timnas Indonesia yang dicoret malam ini jelang lawan Bahrain. Shin Tae-yong mengumumkan 4 nama pemain timnas Indonesia yang dicoret pada Kamis, 10 Oktober 2024 malam WIB, atau beberapa saat jelang laga melawan Bahrain yang dimulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Siapa nama-nama yang dicoret bisa diketahui saat Shin Tae-yong mengumumkan daftar susunan pemain alias 23 nama yang masuk untuk laga timnas Indonesia versus Bahrain. Sekadar diketahui, Shin Tae-yong membawa 27 pemain yang dipersiapkan melawan Bahrain 10 Oktober 2024 dan Cina 15 Oktober 2024. Namun, 27 pemain ini tidak semuanya didaftarkan untuk laga melawan Bahrain maupun Cina. Sesuai regulasi AFC, hanya 23 nama saja yang bisa didaftarkan untuk masuk ke dalam daftar susunan pemain. Alhasil, Shin Tae-yong harus mencoret 4 nama pemain di antaranya jelang laga melawan Bahrain. Lantas, siapa saja nama yang kira-kira bakal dicoret? Nama-nama itu adalah Wahyu Prasetyo, Pratama Arhan, Egy Maulana Fikri, dan Dimas Drajat. Wahyu Prasetyo disinyalir kalah saing dari nama-nama bek tengah top yang dimiliki timnas Indonesia. Sebut saja Jai Idzes, Mees Hilgers, Jordi Amat, dan Rizky Ridho. Bagaimana dengan Muhammad Ferrari? Shin Tae-yong condong memasukkan Muhammad Ferrari ke dalam daftar susunan pemain, karena bek 21 tahun ini ingin diberikan pengalaman lebih oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Kalah saing juga dialami Pratama Arhan, Egy Maulana Fikri, dan Dimas Drajat. Pesaing Pratama Arhan di sektor kiri pertahanan timnas Indonesia teramat banyak, yang mana bercokol nama-nama seperti Kelvin Verdong, Shine Patinama, dan Nathan Choi Aon. Sementara Egy Maulana Fikri disinyalir kalah saing dari Witan Sulaiman dan Marcelino Ferdinand untuk posisi winger kanan. Kondisinya semakin sulit setelah pemain anyar timnas Indonesia, Eliano Reijnders, kemungkinan dimainkan Shin Tae-yong sebagai winger kanan. Terakhir Dimas Drajat, penyerang Persib Bandung ini sulit bersaing dengan Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen yang memiliki mobilitas tinggi. Sekarang satu harapannya, pemain yang diturunkan Shin Tae-yong berhasil membantu timnas Indonesia meraih poin penuh di markas Bahrain.